Sejumlah pemukiman di sejumlah daerah di Jawa Barat dilanda banjir. Wamenaker janjikan mantan karyawan Sritex akan kembali bekerja. Aksi viral seorang koboi jalanan berakhir di tangan Polres Cimahi. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, ratusan rumah warga di perumahan Kadumekar, Maracang, Purwakarta terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Hujan dengan intensitas tinggi turun di Purwakarta sejak sore hingga malam hari. Senin malam kemarin, 3 Maret 2025, perumahan warga di Kadumekar, Maracang, Purwakarta terendam banjir hingga setinggi 1,5 meter dari permukaan tanah. Banjir ini seringkali terjadi, terutama di saat musim penghujan tiba. Rumah saya kebanjiran terus tiap hujan. Pak, banjir ini sejak kapan sih Pak? Penyebabnya apa? Ini biasanya musim hujan, puncak musim hujan sering kayak gini, walaupun sudah ditanggulangi tetap. Ini saya udah bikin tanggul, tetap aja air masuk. Ketinggian air waktu banjir ini berapa sih Pak? Kalau di depan sedada orang dewasa sampai leher kadang-kadang. Perum Kadumekar ini sudah mau 8 tahun, tetapi 6 tahun ini memang setiap tahun banjir. Setahun itu sampai 3-4 kali. Ini minggu ini udah 3 kali. Terus ya semua barang-barang rusak. Tidak ada penyelesaian, kemarin sudah diselesaikan dengan merombak jembatan drainasenya, tetapi tidak efektif, sama sekali tidak efektif. Untuk sementara warga tidak mengungsi karena berharap banjir akan segera surut. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Masih di tengah banjir, saudara. Ratusan warga korban banjir luapan Sungai Citarum di Desa Karangligar, Karawang, jelang berbuka puasa mendapatkan bantuan ribuan paket takjil dari Pemda Karawang. Paket takjil dibagikan sejumlah ASN Pemda Karawang untuk meringankan beban para korban banjir. Memasuki hari ketiga banjir yang merendam ratusan rumah warga Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, belum surut secara total. Masih ada puluhan rumah yang masih terendam dengan ketinggian air banjir antara 50 cm hingga 130 cm. Masih tingginya banjir yang merendam membuat warga harus bertahan di pengungsian. Untuk membantu meringankan para korban banjir, Pemda Karawang membagikan 1.000 paket takjil kepada para korban banjir yang disebar ke sejumlah dusun yang hingga saat ini masih terendam banjir, seperti di Dusun Pengasinan dan Dusun Kampek. Untuk pembagian takjil berbagi ya, walaupun sedikit gitu ya, setidaknya ini masing-masing OPD memberikan takjil kepada yang terdampak. Dan sini salah satunya untuk para takjil ini kita membuat 1.000 paket dari salah satu OPD, begitu pun besok secara berkelanjutan. Karena kalau melihat dari korban ini sekarang ada sekitar 861 jiwa ya. Alhamdulillah terdiri dari 297 kakak. Jadi yang mengungsi pun secara tersebar dan kondisi terkini tinggal sisa 50 jiwa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Selasa pagi 4 Maret 2025 meninjau banjir yang merendam pemukiman warga Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Solusi rumah panggung pun diutarakan gubernur baru untuk warga Desa Karangligar.
Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang merendam pemukiman warga Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe, Barat Karawang, mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi karena lokasi ini menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Kepada warga korban banjir, Deddy memberikan solusi atas banjir langganan yang terjadi di Karangligar dengan mengalokasikan anggaran pembuatan rumah panggung setinggi 2,5 meter dan berjanji akan direalisasikan tahun ini. Karangligar, 1.000 rumah ini nanti pemerintah provinsi menyiapkan bangunan panggung. Jadi rumah-rumahnya berkolom panggung 2,5 meter. Sehingga nanti kalau banjir tidak repot. Tinggal turun pakai perahu terus ke jalan. Setuju tak? Nah, awas jangan setuju-setuju pas nanti pembangunan menolak. Ya, tahun ini juga akan kita bangunin selain mudah-mudahan Kementerian PU, PR bisa segera merealisasikan bendungan Cibeet dan bendungan Cijurai. Karena ini berasal dari air Sungai Cibeet dan Cijurai. Selain itu, bendungan Cibeet yang saat ini tengah dibangun diharapkan bisa menjadi solusi atas banjir langganan yang terjadi di Desa Karangligar. Banjir Karawang yang saat ini terjadi akibat luapan Sungai Cibeet dan Citarum tidak hanya merendam pemukiman warga di Desa Karangligar. Banjir juga merendam sejumlah desa lainnya dengan ketinggian air yang bervariasi, mulai dari 40 cm hingga 150 cm. Dengan total jiwa terdampak mencapai ratusan jiwa dan mereka, para korban banjir, sebagian mengungsi ke tempat yang lebih aman. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Saudara, Wamenaker utarakan mantan karyawan Sritek akan dipekerjakan kembali. Informasi menarik lainnya hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, jenazah Lili Wijayati Pugiono, salah satu pendaki yang meninggal dunia di Puncak Kartens di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tiba di rumah duka Nana Rohana, Bandung, Senin malam 3 Februari 2025. Rencananya, Lili Wijayati akan dimakamkan pada hari Rabu di San Diego, Karawang, 5 Februari 2025. Dengan menggunakan ambulans, jenazah Lili Wijayanti Pugiono, salah satu pendaki yang meninggal dunia di Puncak Kartens di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tiba di rumah duka Nana Rohana, Bandung, Senin malam. Jenazah Lili Wijayanti Pugiono akan berada di ruangan H rumah duka Nana Rohana hingga esok hari. Rencananya, Lili Wijayanti Pugiono akan dimakamkan di San Diego, Karawang pada hari Rabu. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, aksi seorang koboi jalanan yang sempat viral beberapa waktu lalu di media sosial Kabupaten Bandung Barat berujung penangkapan oleh Polres Cimahi. Polisi masih mendalami motif pelaku yang sebenarnya. Inilah detik-detik aksi koboi jalanan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu, 2 Maret 2025 pada pukul 2 siang. Setelah kejadian viral, petugas Satreskrim Polres Cimahi melakukan penyelidikan dan mengamankan terduga pelaku berinisial HS yang merupakan pengusaha asal Bandung. Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, membenarkan pelaku menggunakan senjata api. Tetapi, terduga pelaku mempunyai izin kepemilikan senjata. Ya, jadi
setelah kita lakukan pengecekan memang pelaku ini membawa senjata ya, dan senjatanya itu sudah ada izin ya, karena pelaku sendiri memegang izin dari senjata, tapi tetap saja kita lakukan pemeriksaan dan untuk senjata sudah kita amankan beserta dengan kartu izin kepemilikan senjata api. Dari keterangan korban sementara mengenali pelaku kan? Mengenali pelaku. Jadi nanti kita dalami, nanti pasti kita akan menyampaikan secara komprehensif ya setelah kita melakukan pemeriksaan dari kedua belah pihak. Saudara Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan mengutarakan jika mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman atau Sritek akan dipekerjakan kembali dan negara hadir untuk menjamin nasib buruh. Di saat sejumlah perusahaan melakukan PHK, beda halnya dengan salah satu perusahaan ternama yang memproduksi sepatu yang kini membuka pabrik baru di Garut, yang diresmikan langsung Wamenaker didampingi Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Bupati Garut, serta unsur Forkompinda Garut. Dengan adanya pabrik baru ini, tentunya akan banyak menyerap tenaga kerja, baik dari calon karyawan yang belum berpengalaman maupun bagi karyawan yang terkena PHK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan bilang, bahwa dengan dibukanya pabrik baru ini tentunya dapat membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya, termasuk dapat menampung karyawan dari Sritek. Ia menambahkan, karyawan Sritek yang saat ini di PHK akan kembali mendapat pekerjaan yang layak. Sritek, alhamdulillah kabarnya hari ini mereka akan direkrutmen ulang kawan-kawan pekerja dan buruhnya. Itu. Nantinya disalurkan atau gimana? Gimana? Disalurkan atau gimana nantinya? Ya ada rekrutmen baru untuk kawan-kawan Sritek, pekerja Sritek ya. Saudara, informasi menarik lainnya akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, mengenang sosok Sariban, pejuang kebersihan di Kota Bandung yang hingga akhir hayatnya, Sariban menginspirasi warga Bandung karena kesukarelaannya membersihkan lingkungan tanpa menunggu disuruh atau mendapat imbalan. Tokoh inspiratif itu kini telah wafat pada 1 Maret 2025. Dan untuk mengenangnya, berikut ini kami tayangkan kembali sosok pahlawan kebersihan itu semasa dirinya masih di antara kita. Di usianya yang sudah tak muda lagi, Sariban, pria asal Magetan, kelahiran 7 Agustus 1943, tetap konsisten turun ke jalan untuk membersihkan lingkungan di Kota Bandung. Setiap hari, Sariban keluar rumah pada pukul 8 pagi dengan menggunakan sepeda ontel tua dengan seragam kuningnya. Sariban mengitari wilayah Kota Bandung dan membersihkan jalanan dari sampah. Lalu Sariban pulang kembali ke rumah hingga pukul 12 siang. Jika cuaca memungkinkan, kadangkala Sariban keluar sore hari pada pukul 4 untuk kembali membersihkan sampah di Kota Bandung. Mengingat umurnya saat ini menginjak 81 tahun, Sariban hanya bisa membersihkan wilayah terdekat dari rumahnya, seperti Jalan Pahlawan hingga ke lapangan Tegalega Monumen Bandung Lautan Api. Sariban mengaku dirinya tak mencari apapun. Yang ia inginkan adalah Kota Bandung yang asri dan bersih. Sudah lebih dari 40 tahun, Sariban menjadi relawan kebersihan dan berbagai apresiasi dan penghargaan telah dikantongi Sariban atas dedikasi kepeduliannya terhadap kebersihan. Kalau Bandung Kota Kembang kan harus harum namanya. Ya, harum selamanya, jadi jangan sampai kotor. Nah,
Ya saya ingin Bandung ini makin hari, makin bulan, makin tahun, siapapun nanti pemimpinnya harus lebih baik lagi. Tentang kebersihan, kan sudah ada dasarnya. Anadopatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu. Membersihkan lingkungan sudah menjadi kegiatan rutin Sariban. Ia akan terus menjadi pejuang kebersihan hingga akhir hayatnya. Sariban berharap warga kota Bandung pun sadar akan kebersihan lingkungan. Dan banyak pejuang kebersihan lainnya yang peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.